Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Febri Anggraini. Hari ini saya akan menjelaskan konsep dasar manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah gabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana seorang manajemen keuangan dengan mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana, dan membagi dana dengan tujuan mampu memberikan profit atau keuntungan atau kemakmuran bagi para pemegang saham dan berkelanjutan usaha bagi perusahaan. Pada konsep dasar manajemen keuangan, kita bisa mengetahui ada 3 yang ada di manajemen keuangan, yaitu memperoleh dana. Dari manakah kita bisa memperoleh dana? Kita bisa saja mengutang ke suatu bank, atau kita bisa saja menjual sebagian aset yang ada di perusahaan kita agar kita bisa dapat memperoleh dana tersebut. Yang kedua yaitu penggunaan dana. Lalu yang ketiga ada pengelolaan aset atau bisa disebut dengan juga aktiva. Selanjutnya adalah perkembangan ilmu manajemen dan teori keuangan. Ternyata pada tahun 1990 sampai dengan tahun 1970-an, mereka fokus yang namanya pemilihan aset dan liabilitas yang dapat memaksimumkan nilai perusahaan dan kemakmuran pemegang saham. Dan pada tahun 1980-an juga mereka sudah menganalisis ilmu manajemen dan teori keuangan seperti inflasi dan efek terhadap suku bunga, deregulasi lembaga-lembaga keuangan, peningkatan penggunaan komputer dalam analisis pembuatan keputusan keuangan, dan yang terakhir adalah semakin pentingnya pasar keuangan internasional. Dan pada tahun 1990-an fokus pada manajemen keuangan internasional. Selanjutnya yaitu perkembangan teori keuangan. Perkembangan teori keuangan ini sudah sejak tahun 1990-an sampai dengan abad 21, tapi tidak begitu pesat. Ada beberapa perkembangan teori keuangan, antara lain yang pertama, teori pasar modal efisien atau bisa disebut dengan efficient capital market theory. Yang kedua adalah teori struktur modal atau capital reduced theory. Yang ketiga teori dividen atau dividend theory. Yang keempat adalah diskon aliran kas atau cash discontent theory. Yang kelima teori agensi atau agen teori. Yang keenam teori informasi sistematik atau systematic information theory. Yang ketujuh adalah teori portfolio atau portfolio theory. Dan kedelapan teori opsi atau optional theory. Peran manajemen keuangan yaitu yang pertama, manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi keuangan. Yang kedua, manajemen keuangan berkepentingan dengan penentuan jumlah aktiva yang layak untuk membelanjai aktiva yang akan dibeli. Yang ketiga, untuk memperoleh dana. Selanjutnya, fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, sebagai pedoman bagi manajer untuk mengambil suatu keputusan. Yang kedua, untuk memahami ilmu manajemen keuangan secara baik untuk pihak-pihak seperti marketing, produksi, personalia, dan keuangan untuk lebih bijak dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, tujuan manajemen keuangan. Apa sih tujuannya? Yaitu 1. Memaksimumkan nilai perusahaan. Yang kedua, menjaga stabilitas finansial yang ada dalam perusahaan agar selalu terkendali. Yang ketiga, memperkecil risiko perusahaan baik masa yang sekarang maupun yang masa yang akan datang. Selanjutnya, bisa kita ketahui ada beberapa peluang karir di bidang keuangan. Yang pertama, budget officer. Yang kedua, manajemen keuangan. Yang ketiga, sebagai finansi manager. Yang keempat, bisa bekerja di bank, leasing, asuransi, dan pegadaian dan lain-lainnya. Yang kelima, sebagai financial analyst dan financial officer pada perusahaan-perusahaan underwriter seperti perusahaan sekuritas di pasar modal. Selanjutnya, keuangan dalam struktur organisasi perusahaan ada 2 jabatan, yaitu jabatan bendaharawan dan administrasi pembukuan atau akuntansi. Selanjutnya, fungsi keuangan. Ada 3 aspek keuangan, yaitu yang pertama, meliputi keputusan alokasi
dana baik dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan dalam bentuk investasi. Yang kedua, keputusan pembiayaan atau keputusan struktur modal dalam perusahaan untuk memperoleh aktiva yang real diperlukan. Yang ketiga, keputusan investasi. Ada tanggung jawab manajer keuangan, yaitu yang pertama, pemilihan produk dan pasar perusahaan. Kenapa harus ada pemilihan produk? Yaitu agar kita bisa memasarkan suatu barang, agar kita bisa menarik perhatian orang untuk membeli atau menjualnya.